korupsi berjamaah 2020 ini Mbak Nana. Sebenarnya dari hatinya si bilang tidak akan ada pernikahan di situ. Menuju 2021, suasana kebatinan kita semua seperti sedang dalam kecemasan. Wabah corona yang belum mereda hanya salah satu problematika yang menghantui pergantian tahun. Kejadian-kejadian besar diprediksi menanti di tahun depan. Lantas, apa saja fenomena yang akan muncul pada 2021? Berikut ini 5 ramalan paranormal kejawen Mbak Yu yang menerawang akan ada kehebohan yang mengguncang publik, mulai dari dunia hiburan, panggung politik, hingga peristiwa besar yang akan terjadi sepanjang 2021 mendatang. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sejumlah kejadian yang pernah diramalkan Mbak Yu dianggap telah terjadi. Ia menyebut ada 70% yang sudah menjadi kenyataan, sedang sisanya hanya menunggu waktu. Lalu, seperti menjadi kelanjutan tahun 2020, beberapa peristiwa besar akan terjadi di tahun 2021. Secara garis besar, ada 5 ramalan yang menghebohkan di tahun depan. Di urutan pertama, 5 ramalan heboh Mbak Yu adalah tentang bencana alam. Pada awal tahun, Mbak Yu menerawang akan banyak bencana alam menimpa Nusantara, terutama akibat letusan gunung api, tsunami, serta luapan lumpur. Bahkan bakal ada kawasan wisata yang terdampak erupsi gunung berapi. Ini hanya sebuah ramalan yang mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Dan awal tahun 2001 bencana alam akan meraja. Jadi dari gunung yang erupsi akhirnya meletus. Ada di beberapa tempat dan banyak yang tidak bisa keluar dari zona begitu tebalnya debu tersebut, dan gunung yang sudah tidak aktif pun akan mengeluarkan erupsi. Dan itu juga tidak satu tempat. Tempat yang kita biasa wisata, ada beberapa inisial B juga, itu juga akan bermasalah dengan adanya gempa dan gunung erupsi. Terus perpindahan air laut tiap tahunnya memang ada debit perpindahan, tapi ini semacam saya pernah sebutkan di 2020 kemarin, bulan kemarin, bahwa akan ada perpindahan air laut ke darat, istilah saya berskala, dalam arti tahap 1, tahap 2, tahap 3, kadang kecil, kadang besar, kadang sedang. Tapi yang jadi masalah nanti begitu sedang, tapi diwarnai dengan adanya tambahan bencana seperti gempa dan letupan-letupan seperti di Situbondo, di mana yang di Jawa Timur, itu juga akan mewarnai juga tambah banyak di Indonesia ini. Seperti Lapindo itu sebenarnya udah banyak, cuman ada yang terekspos, ada yang tidak.
tapi nanti akan ada letupan yang lumayan besar seperti itu. Di nomor 2, 5 ramalan heboh Mbak Yu yang akan mengguncang publik adalah terbongkarnya skandal terlarang artis dan pejabat. Isu perselingkuhan yang selama ini hanya dianggap sebagai gosip akan terkuak dan menunjukkan kebenaran yang membuat semua orang terkejut. Sebab isu perselingkuhan dan skandal panas ini melibatkan sosok pria yang dikenal sebagai family man. Peristiwa ini akan mengiringi terkuaknya nama-nama selebriti yang tersangkut kasus prostitusi. Sementara kasus video syur mirip Giselle, Mbak Yu menyebut ada artis perempuan berinisial G yang akan masuk jeruji besi meskipun hanya sebentar. Bukan hanya itu, Mbak Yu juga mengungkap bahwa sosok pemeran pria video 19 detik yang menghebohkan itu adalah seorang kepala keluarga. Ini masih tarik ulur soal laki-laki siapa. Nanti juga akan kebongkar juga karena di luar perkiraan juga bahwa itu, tapi udah berkeluarga jelas laki-laki itu, dan dia akan banyak panggilan ke kepolisian soal kasus ini yang inisial G tadi. Berakhirnya memang akan ada masuk tapi tidak lama, tapi ada pertanggungjawaban sendiri dan memang bisa damai baik-baik, tapi merasakan dinginnya penjara sebentar ada. Bukan kamu bener ya, Nan? Pokoknya aku ini sih kayak nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu, jadi ya nggak mau yang itulah, udah pernah lah, udah lewat gitu. Maksudnya yang begini udah jadi ya udahlah, ya sama lah gitu. Terserah, kalau netizen ya bebas kan, selalu diberi tempat gitu. Jadi ya mau gimana, aku juga ya yang bisa aku lakuin cuman gini aja, menjalani aja, membuktikan hari ke hari kalau memang ya aku berusaha jadi yang terbaik, jadi diri aku aja gitu. Soalnya yang kemarin juga diproses udah kayak gitu, sambil masih nunggu ternyata ada lagi, jadi ya udahlah gitu aja. Di tahun 2001 nanti jangan kaget kalau Anda lebih banyak menyambangi kepolisian, karena akan ada banyak kasus prostitusi melebar, narkoba, hukum merajalela, dan artis yang dianggap alim yang sebagian saya sebutkan di 2020 itu akan ada Anda jumpai di sana nanti. Kasus selingkuh dengan istri orang atau artis, pejabat, dan beberapa public figure akan terungkap satu yang bikin heboh. Dari sekian yang saya sebutkan, saya tidak bisa menyebutkan, tapi ya jelas dia ada huruf S-nya. Pada urutan ketiga, 5 ramalan heboh Mbak Yu adalah akhir kisah asmara hubungan Rizky Bilar dan Lesti. Mbak Yu membuat pernyataan yang cukup mengejutkan dan bisa bikin hati fans pasangan muda itu remuk. Pasalnya, dari hasil terawangan Mbak Yu, hubungan Lesti dan Rizky Bilar hanyalah sebuah rekayasa. Pada akhirnya, cerita cinta mereka tidak akan berakhir ke jenjang pernikahan. Mereka akan selesai dengan sendirinya untuk kemudian bubar tanpa bekas. Sebenarnya itu udah gimmick, dah settingan. Karena momennya tepat di saat mereka diangkat dengan ceritanya masing-masing yang hampir sama, bergulirnya rezeki luar biasa buat mereka dan seakan itu pasangannya luar biasa. Tapi memang semuanya adalah settingan. Yang untung segini yang paling banyak adalah Bilarnya. Lesti sudah punya nama.
Tapi ada Bilarnya masuk ke situ dan seakan jadi juru selamat yang luar biasa, jadi pemuda yang diidam-idamkan. Tapi di situ memang settingan. Begitu nanti udah waktunya selesai, ya udah nggak ada bekasnya lagi. Harus bertanya dari hatinya Rizky Bilar, tidak akan ada pernikahan di situ. Dibilang numpang tenar, seperti yang saya bilang tadi itu segala apa namanya, ada juga yang bilang settingan gitu kan. Ya itu saya bilang itu skenario Allah, itu settingan Allah buat kita. Dimana saya saat itu saya kalian bayangin, saya nggak pernah ikut acara talk show. Kalian bisa cari di YouTube Rizky Bilar talk show, cuma sekali di tahun 2018 kalau nggak salah. Dan saya nggak pernah nerima talk show sama sekali. Saya nggak suka saya di talk show. Jarang, nggak pernah. Saya nggak pernah di talk show. Lalu entah kenapa saat di acara Om Tukul, hati saya tergerak tuh. Waduh, saya terus sempat nolak saat itu, tapi hati saya tergerak. Waduh, ya udah deh, okein aja deh gitu. Dan akhirnya saya okein, ketemu sama Lesti, dan alhamdulillah ternyata Allah yang menggerakkan hati saya, karena itu garis tangan yang memang skenario Allah. Akhirnya saya bisa viral, bisa trending dengan Lesti. Dan gak ada memanfaatkan momen ini, semua sudah ditakdirkan sama Allah. Ya udah kita mengalir aja gitu, disyukuri aja semua yang sudah Allah kasih gitu. Di posisi keempat, 5 ramalan heboh Mbak Yu yang tak kalah mengejutkan ialah tentang kematian. Mbak Yu memprediksi ada banyak sosok yang meninggal di tahun 2021, mulai dari pelawak senior dengan nama yang mengandung huruf O, artis muda yang meninggal karena overdosis dengan nama mengandung huruf S dan M. Ada pelawak, ada huruf O-nya meninggal. Ya, pelawak udah senior, ada huruf O-nya meninggal. Ada juga artis muda, artis yang muda yang jadi pujaan banyak orang meninggal karena overdosis. Artis muda meninggal, ada hurufnya S, tapi ada juga di belakangnya ada M-nya juga. Jadi saya sebutkan huruf panjang, ada S-nya, ada M-nya juga. Prediksi kelima, 5 ramalan Mbak Yu yang akan membuat heboh adalah kondisi politik memanas hingga akan ada korupsi berjamaah. Baru-baru ini, 2 menteri ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Mbak Yu meramal tahun depan akan lebih banyak lagi kasus korupsi yang terbongkar. Bahkan Mbak Yu menyebutnya korupsi berjamaah. Kondisi politik Indonesia juga tak luput dari penerawangan Mbak Yu. Menurut prediksinya, kondisi politik di Indonesia akan memanas. Semoga ini hanya ramalan semata dan tidak terjadi sesuai prediksinya. Dan korupsi itu akan tetap merajalela, tapi korupsi berjamaah memang di 2020 ini yang banyak. Budaya malu, saya kenapa saya bilang itu? Budaya malu makan uang negara, makan uang rakyat. Terus ditanamkan sedini mungkin, karena kita mungkin pendidikannya kita mungkin kurang penanaman, perasaan kurang malu, kurang percaya diri tadi kurang ditanamkan. Karena kadang kita tuh udah tahu nggak mampu, nggak tahu kita itu salah, tetap dilakukan dan tetap duduk di kursi dengan percaya dirinya, padahal masih banyak orang yang bisa diunggulkan di situ. Ada juga kasus politik yang seakan disengaja, seakan halus permainannya, tapi ada untuk menjatuhkan salah satu dengan cara kematian. Jadi ada kasus seperti kasus pembunuhan direncanakan, tapi sangat halus pengerjaannya dan berkesan dia sakit, dan tokohnya sangat terkenal. Nanti akan melebar ke ke keluarganya semuanya, dan akan terungkap siapa di balik dalang ini.
Itulah 5 penerawangan Mbak Yu di tahun 2021 mendatang. Ramalan tersebut bukan bermaksud untuk menakuti, namun hanya sebagai peringatan agar senantiasa waspada. Percaya atau tidak tentang penerawangan tersebut, kita kembalikan ke diri masing-masing. Tapi mudah-mudahan ini sekedar prediksi yang bisa saja tidak terjadi. Sebab tak ada yang tahu nasib seseorang selain Tuhan yang Maha Tahu segalanya. Terima kasih kepada penonton setia Ganjil Misteri yang telah memberi 1 juta subscriber. Terus setia untuk tidak kehilangan nyali menelusuri segala yang ganjil dan misteri. Mengungkap tabir misteri bukan hanya membutuhkan keberanian, tapi juga bekal batin. Sebab segala yang beraroma metafisika bisa menyeret jiwa hingga tersesat. Beri konten yang kreatif-kreatif, yang kece-kece. Video-videonya makin menarik lagi. Bikin konten-konten horor yang merinding. Makin keren dan semoga semakin sukses. Sebagai channel yang terus konsisten menyajikan konten yang menyingkap segala yang ganjil dan misteri ini, kini channel Ganjil Misteri sudah bisa disimak dengan bahasa-bahasa asing di dunia. Pemirsa Ganjil Misteri hanya cukup klik tombol subtitle atau tulisan CC di sisi kanan bawah. Kemudian pilih bahasa yang bisa dipahami. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.